Semangat pagi Bapak Ibu yang sudah menonton channel saya Guru Sawit. Sudah lama saya tidak mengupload dan saya upload lagi dengan materi yang baru, yang fresh. Semoga bisa memberikan tambahan sharing keilmuan yang saya ketahui yang bisa Bapak Ibu terapkan. Jadi saya mau sharing terkait apa program yang pernah saya lakukan, yaitu talent management. Jadi kalau secara pengertian talent management ada dua kata di situ, yaitu talent dan yang kedua adalah management. Berarti kalau kita bicara talent, secara pengertian kata demi katanya, talent adalah orang-orang yang bertalenta, yang memiliki bakat. Sedangkan manajemen adalah pengelolaan orang-orang yang berbakat. Jadi ini menarik nih. Terus apa itu talent management? Jadi talent management ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, penggerakan, ya. Dalam artian bahwa kita mengelola, mengatur, memanage. Ada fungsi-fungsi manajemen di situ. Siapa yang diatur, siapa yang dimanage, siapa yang dikelola? Orang-orang yang bertalenta. Nah, itu secara pengertiannya. Nah, yang pernah saya lakukan bahwa talent management itu ada dua hal, ya. Yang pertama adalah proses identifikasi talent, ya, yang saya sebut dengan talent mapping. Nah, jadi itu merupakan satu proses yang pertama, ya, talent mapping yang saya akan bahas di video berikutnya. Kemudian setelah di mapping, dapatlah disebut dengan talent pool. Pool itu kumpulan orang-orang yang bertalenta. Mau diapain? Ya, selanjutnya dikembangkan. Namanya apa? Talent development, itu bagian kedua. Nah, jadi ada talent mapping, ada talent development. Nah, itu merupakan satu rangkaian yang disebut dengan talent management. Itu yang pernah saya lakukan. Penting nggak sih talent management itu? Jadi memang bahwa talent management program ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Yang pertama adalah kita mau mengidentifikasi tadi orang-orang yang berbakat tadi, yang akan kita kembangkan tadi, sehingga orang-orang yang berbakat di perusahaan kita itu termotivasi. Mengapa? Karena merasa diperhatikan, merasa dikasih challenge ke posisi yang lebih tinggi, karena dikembangkan. Pengembangan talent nanti di video terkait talent development. Jadi kita menjaga motivasi karyawan kita. Kemudian selain menambah motivasi karyawan orang terbaik kita, secara otomatis juga akan mempengaruhi orang-orang sekitarnya, karyawan sekitarnya, bahwa mereka akan berlomba-lomba untuk menjadi talent. Kenapa? Karena dihargai, dinaikkan jabatannya, dikasih challenge naik jabatannya, dinaikkan pendapatannya, kompensasinya, karena berbanding lurus dengan jabatannya, sehingga merasa dihargai semua karyawan. Nah, itu dia. Artinya apa? Setelah itu, ya, perusahaan tidak kehilangan orang, karyawan terbaiknya, ya. Tidak lagi susah-susah mencari orang yang sudah keluar. Kenapa? Di situ pun dia sudah berasa berkembang. Dan kemudian ya kita sudah mengkader, ya, suksesor kita, ya, siapa calon-calon pemimpin ke depan kita. Nah, itu tujuan dari talent management secara ringkasnya. Nah, jadi apa yang saya pernah lakukan, bahwa talent management ini sangat-sangat bermanfaat, ya, sangat-sangat berkontribusi positif signifikan terhadap
pengembangan people development dalam suatu organisasi. Nah, jadi mungkin itu saja dulu siang ini. Nanti ke depan saya akan bahas per video terkait talent mapping dan talent development. Semoga bermanfaat materi hari ini yang sangat singkat. Dan terima kasih sudah menonton channel Guru Sawit. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat pagi.